Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD 1 Tanah Air, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan SD 1 Tanah Air selalu sehat, selalu bahagia, selalu ceria, dan tetap semangat meskipun masih di rumah. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, SD 1 Tanah Air bertemu lagi dengan Pak Umam di pelajaran religi ya. Untuk kali ini kita mau belajar tentang sejarah teman-teman, yaitu sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Detik-detik lahirnya Nabi Muhammad sampai pengasuhan kakeknya ya teman-teman. Nah teman-teman, SD 1 Tanah Air di zaman dahulu di kota Mekah terjadi sebuah zaman, namanya adalah zaman jahiliyah teman-teman. Nah di zaman ini orang-orang itu terbiasa melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak benar, terjadi perampokan, kejahatan, pembunuhan teman-teman, dan lain sebagainya ya. Nah di kota ini ada seorang raja yang terkenal sangat jahat sekali, sangat galak sekali teman-teman. Namanya adalah Raja Abraha ya. Nah Raja Abraha. Nah Raja Abraha ini, beliau adalah raja yang sangat jahat, sangat kejam, sangat serakah teman-teman. Suatu ketika dia melihat orang-orang selalu datang ke Ka'bah ya. Dia melihat orang-orang selalu datang ke Ka'bah, tapi orang-orang ini tidak datang ke istananya, tidak datang ke tempatnya. Nah akhirnya si Raja Abraha yang kejam ini cemburu teman-teman, melihat orang-orang pada berbondong-bondong datang ke Ka'bah tapi tidak datang ke tempatnya. Nah akhirnya dia memanggil semua pasukan-pasukan tentara bergajahnya ya untuk menghancurkan Ka'bah karena dia cemburu teman-teman. Nah akhirnya dipanggillah semua para pasukan tentara bergajah. Akhirnya dia berkata kepada pasukannya, "Wahai tentara-tentara bergajah, hari ini kita hancurkan Ka'bah," kata si Raja Abraha ini. Nah akhirnya teman-teman, tentara-tentara bergajah pun langsung menuju Ka'bah, dipimpin langsung oleh Raja Abraha ya. Mereka berangkat ke Ka'bah, berangkat semua, pasukan-pasukan bergajah berangkat semuanya. Nah di tengah perjalanan teman-teman, dengan kemahabesaran Allah ya, tiba-tiba dunia pada saat itu menjadi gelap ya, menjadi gelap gulita. Nah akhirnya teman-teman, tentara-tentara bergajah ini tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena tiba-tiba matahari menjadi gelap ya. Setelah gelap, Allah mengutus burung-burung ababil ya, dengan membawa batu-batu dari neraka untuk menghancurkan pasukan-pasukan tentara bergajah tadi itu ya. Akhirnya para tentara-tentara bergajah ini banyak yang tewas, dan bahkan ada sebagian yang kabur teman-teman, yang mereka tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Semua dengan kekuasaan Allah teman-teman ya. Nah beberapa hari setelah kejadian ini ya, lewat seorang ibu yang bernama Siti Aminah.
Siti Aminah, lahirlah seorang bayi laki-laki pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, laki-laki itu diberi nama oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nama bayi laki-laki itu adalah Muhammad, ya artinya orang terpuji. Nah, tanggal berapa tadi teman-teman hari kelahiran Nabi Muhammad? Yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, ya hari Senin ya teman-teman ya. Diingat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah Pak Umam? Ya karena ada kejadian tadi itu teman-teman. Ya, ketika ada pasukan-pasukan tentara bergajah mau menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh raja yang kejam, raja yang jahat, yaitu Raja Abraha teman-teman. Ya makanya dinamakan dengan tahun gajah. Nah teman-teman, Nabi Muhammad lahir itu dalam keadaan yatim teman-teman, karena sejak berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya sakit-sakitan kemudian meninggal dunia. Makanya Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Nah teman-teman, orang-orang Arab ketika ada anak bayi lahir, mereka punya kebiasaan ya agar anaknya itu disusukan kepada wanita-wanita kampung, ya namanya adalah wanita Badiah teman-teman, tidak jauh dari kota Mekah. Nah setelah Rasulullah lahir, beliau disusukan oleh ibunya selama 3 hari. Ya nama ibunya Aminah, nama ayahnya adalah Abdullah, ya teman-teman ya, Abdullah, nama ibunya Aminah. Nah setelah 3 hari kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, ya selama 3 hari pula. Siapa tadi? Suwaibah al-Aslamiyah. Ya setelah itu teman-teman, baru kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai berusia 6 tahun. Ya. Nah teman-teman, ada yang menarik dari Halimatus Sa'diyah ini. Seorang ibu yang menyusui Nabi Muhammad sukarela tanpa dibayar teman-teman. Nah beliau bersama keluarga, suami dan anak dari Halimatus Sa'diyah ini, dan bahkan hewan-hewan peliharaannya itu ya, sebelum menyusui Rasulullah itu dia hidupnya menderita teman-teman. Ya dia hidupnya menderita, penuh kekurangan, ya anaknya juga kurus-kurus karena itu tadi penuh kekurangan teman-teman. Ya maklum Halimatus Sa'diyah ini adalah wanita yang miskin, ya tapi setelah menyusui, ya mengasuh Nabi Muhammad, kehidupannya berubah teman-teman. Ya berubah, ya menjadi serba berkecukupan. Ya air susunya juga semakin banyak, ya sehingga anak-anak Halimatus Sa'diyah yang tadinya kurus-kurus sekarang gemuk-gemuk, sehat-sehat teman-teman. Begitu juga hewan-hewan peliharaannya, semua pada sehat-sehat berkat anugerah dan keberkahan yang diberikan oleh Allah karena mau menyusui Nabi Muhammad secara sukarela. Nah setelah Rasulullah berusia 6 tahun, karena sesuai perjanjian Halimatus Sa'diyah ini menyusui Nabi Muhammad selama 4 tahun ya. Nah setelah berusia 6 tahun, dengan berat hati Halimatus Sa'diyah yang sudah terlanjur sayang kepada Nabi Muhammad, dia sudah menganggap Nabi Muhammad sebagai anaknya sendiri, yaitu merasa berat teman-teman, harus mengembalikan kepada ibundanya tercinta, yaitu Siti Aminah. Ya, berusia 6 tahun dikembalikan kepada ibundanya Siti Aminah.
Nah, setelah di pangkuan ibundanya Siti Aminah, Nabi Muhammad diajak untuk pergi ke kota Madinah, teman-teman. Untuk yang pertama berkenalan, untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kepada keluarga neneknya, ya. Kemudian diajak berziarah ke makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, sekaligus melihat rumahnya di Madinah, tempat ayahnya dulu waktu sakit sampai meninggal. Nah, kemudian mereka berangkat bertiga ke kota Madinah. Nabi Muhammad, ibunya Siti Aminah, kemudian Ummu Aiman, ya, mereka berangkat bertiga ke kota Madinah. Sesampainya di pusara atau di makam ayahnya, ayah Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muthalib, itu ibundanya cerita, teman-teman, ke Nabi Muhammad, membuat Nabi Muhammad sedih, ya, sedih. Nah, setelah 1 bulan di kota Madinah, mereka harus berangkat lagi ke kota Mekah, kembali lagi ke kota Mekah. Berangkat ke kota Mekah, teman-teman. Jadi perjalanan menuju kota Mekah dari Madinah ke kota Mekah, sesampainya mereka di kampung Abwa namanya, ya, di kampung Abwa, di tengah perjalanan, teman-teman, ibunda Nabi Muhammad, Siti Aminah, itu jatuh sakit, ya. Dia jatuh sakit, teman-teman, kemudian meninggal dunia di kampung Abwa itu. Nah, bisa dibayangkan, teman-teman, ya, baru saja Rasulullah Nabi Muhammad mendengar keluhan ibunya waktu ayahnya meninggal sejak berada dalam kandungan. Sekarang Nabi Muhammad kehilangan ibunda tercintanya di depan matanya sendiri, ya, sangat-sangat sedih, ya. Akhirnya ibunda tercintanya dimakamkan di kampung Abwa itu. Setelah dimakamkan di kampung Abwa itu, Rasulullah dan Ummu Aiman kembali melanjutkan perjalanan ke kota Mekah, teman-teman, ya, melanjutkan perjalanan ke kota Mekah, ya. Nah, sesampainya di kota Mekah, karena Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi ibundanya dan ayahnya, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, ya, diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, ya. Diingat, ya, nama kakeknya adalah Abdul Muthalib. Nah, setelah pengasuhan kakeknya selama kurang lebih 2 tahun, teman-teman, ya, kakeknya ini adalah seorang pembesar kota Mekah pada saat itu, ya. Dia adalah pemimpin yang tegas, teman-teman, disiplin, ya, pintar, berani, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya selama 2 tahun di pengasuhan kakeknya, ya, Nabi Muhammad itu merasa terhibur, ya, karena kakeknya begitu sayang dengan Nabi Muhammad, teman-teman, ya. Nah, tapi rasa terhibur itu tidak berlangsung lama, teman-teman, ya. 2 tahun setelah itu kakeknya harus meninggal dunia di usia 80 tahun, ya. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad, ya, sesuai wasiat kakeknya, harus diasuh oleh pamannya, adalah pamannya yang bernama Abu Thalib, ya, saudara ayahnya, ya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Nama ayahnya Abdul Muthalib. Jangan kebalik, ya, teman-teman, ya. Nah, mungkin itu, teman-teman, yang dapat Pak Umam sampaikan, kisah-kisah sejak detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sampai pengasuhan kakeknya, ya. Insya Allah di lain waktu Pak Umam cerita lagi sejarah Nabi Muhammad sampai detik-detik meninggalnya,
ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Teman-teman SD 1 Tanah Air, ingat harus tetap semangat. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus pahami, kalau boleh dihafal ya, siapa nama raja yang kejam tadi di cerita tadi itu, kemudian tanggal, hari dan tanggal berapa Nabi Muhammad lahir, siapa nama ibu Nabi Muhammad, siapa nama ayah Nabi Muhammad, siapa nama kakek Nabi Muhammad. Ya, 5 ini perlu dihafal ya teman-teman. Nah, nanti diceritakan ke ayah bunda di rumah. Oke, demikian dari Pak Umar. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.